Datanglah pemilik restoran datang kepada keluarga di meja itu. Waduh, saya bersyukur Bapak sungguh-sungguh sebagai orang Kristen yang benar ya, sehingga mau makan pun berdoa meskipun di tempat seperti ini. Ada salah satu pemuda Kristen juga mengamati keluarga itu waktu berdoa, dan setelah itu pulanglah. Nah, dan pemilik restoran itu mengatakan bahwa setelah pulang, kalau gitu Bapak Pendeta dan keluarga makannya gratis, nggak usah bayar. Saya tahu Bapak berdoa sungguh-sungguh, pasti mendoakan kami juga, pasti mendoakan restoran kami juga. Nah, ulama mereka. Satu ketika pemuda tadi yang mengamati satu saat pergi ke restoran juga. Pada waktu mau makan, dia berdoa sungguh-sungguh. Ya. Berdoa lama, mungkin ada seberapa jam kali. Ya. Nah, doa, makanlah. Ya. Kalau makan selesai, dia nunggu-nunggu. Nggak ada pemilik restoran datang ya. Coba kayak waktu itu, kayak Pak Pendeta itu datang ke sini terus bilang sama saya digratisin gitu kan, itu. Sampai selesai makan dan pulang, nggak ada yang datang. Ya. Dia mengharapkan bahwa dia digratisin hasil negeri, enggak, tapi ternyata enggak. Nah, apa maksudnya seperti itu? Nah, doanya itu dengan motivasi apa gitu ya? Ya, Pak Pendeta tadi doanya sungguh-sungguh, waktu itu sungguh-sungguh. Ya, tapi pemuda itu motivasinya, doanya cari muka yang dengan pemilik restoran itu. Ya terserah, pikir sendiri. Nah, itu doa. Ya, doa itu bermacam-macam orang melakukannya. Ada yang doa sungguh-sungguh, ada yang dengan motivasi, tapi paling tidak orang Kristen pasti tahu tentang doa dan pasti selalu melakukan. Entah doanya itu waktu makan saja, atau ada doa syafaat, atau doa dan macam-macam. Tapi yang jelas orang Kristen pasti bisa melakukan doa. Nah, tentang membaca firman Tuhan, ya, pasti orang Kristen pernah membaca firman Tuhan dan bisa melakukan hal ini, ya. Apalagi sekarang ini banyak kemajuan gereja digalakkan sekali untuk membaca firman Tuhan. Kalau zaman dulu itu membaca firman Tuhan itu tidak begitu disinggung oleh gereja. Tapi sekarang ayo lewat komunitas, entah baca, entah apa lagi, asba atau yang lain-lain, yang nggak tahu bagaimana. Yuk, masih ada komunitas membaca firman Tuhan nggak? Saya tidak tahu. Harap ini dimulai lagi. Nah, tentu orang Kristen bisa melakukan dan sering melakukan, tergantung kondisi masing-masing, kondisi imannya dan kemauan masing-masing orang. Ya, jadi itu bisa dilakukan. Entah itu kewajiban, entah itu sungguh-sungguh, atau dengan motivasi untuk sungguh lebih dekat kepada Tuhan. Orang Kristen tidak susah untuk melakukan baik doa, membaca firman Tuhan, nah juga ibadah. Tentu banyak orang Kristen juga bisa melakukan, entah itu ibadahnya ada yang bolong-bolong, ya, ada yang ya terus disiplin dan lain sebagainya. Tentu ibadah juga bisa dilakukan oleh orang Kristen dan bisa melakukan, tidak susah untuk melakukan. Ini tergantung orang, motivasi juga orang itu. Ada yang kalau di sini ada yang orang Kristen GCK hadir,
terus ke GC Andir, ada orang Kristen GCK Andir yang juga jadi bukan GCKI Andir tapi GKL, ada itu. Apa itu? Gereja Kristen Keliling, ada gitu. Ada juga yang orang Kristen ya, hari ini saya lagi nggak enak, lagi nggak mood, di rumah aja bisa ibadah di rumah, ya bisa online kan, bisa. Ada keuntungannya kalau ibadah online di rumah itu. Kenapa? Nggak usah persembahan, ya enak ya. Ada yang seperti itu, motivasi seperti itu. Nah, ibadah tidak susah dilakukan oleh orang Kristen. Memberi persembahan, malah ada orang yang nggak pergi ibadah, tapi ada nitip persembahan. Saya hari ini nggak ikut ibadah, nggak pergi ibadah. Saya nitip aja persembahan. Ya, berarti orang kan bisa melakukan persembahan. Nah, tidak susah untuk memberikan persembahan. Menolong orang lain, karena apalagi orang yang sosialisasinya tinggi, sering menolong orang lain, membantu orang lain. Sebagai orang Kristen, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Banyak ya, kita semua tentu tidak susah untuk melakukan sesuatu yang untuk menolong orang lain. Itu bisa kita lakukan dan tidak susah kita lakukan. Melayani Tuhan, ya puji Tuhan, anak-anak di sini, anak-anak muda begitu semangatnya untuk melayani Tuhan. Kita semua terlibat dalam pelayanan Tuhan, melayani Tuhan. Ya, tidak susah. Semuanya bisa kita lakukan sebagai anggota Kristen, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Tetapi ada satu yang paling susah dilakukan. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Tahu nggak itu? Mengampuni. Ya. Saya kebagian ketiga kalinya ini, saya mau menyampaikan apa gitu. Minggu yang lalu sudah disampaikan Pak Andrea Jonathan. Hari Selasa sudah disampaikan Pak Sandi. Saya kebagian susah mau ngomong apa ini. Nah, ada semuanya dilakukan gampang dan tidak susah. Namun ada satu yang paling sulit untuk dilakukan oleh orang Kristen. Betul apa yang dikatakan tadi, mengampuni. Ya. Nah, tema kita, walaupun saya awalnya bingung juga mau menyampaikan apa, karena sudah disampaikan semua para pakar-pakar, saya harus menyampaikan juga. Ya. Sekarang kita akan berbicara tentang mengampuni. Nah, tema kita yaitu mengampuni. Mengampuni itu membebaskan diri dari kepahitan. Ya. Sudah disampaikan oleh Pak Sandi, mudah-mudahan nggak sama ya Pak. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, mengapa orang Kristen sulit mengampuni? Ya. Menjadi perenungan bagi kita. Ya. Mengapa orang Kristen sulit mengampuni? Saya tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, merasa nggak bahwa mengampuni itu sulit? Bukan sulit banget, sulit pisan. Ya. Mengapa? Kenapa? Ya. Karena manusia itu masing-masing punya sifat. Entah itu boleh dikatakan sebagai tabiat manusia lama, atau karakter yang masih hari ini masih di bawah-bawah juga masih dipakai. Nah, orang Kristen sulit mengampuni karena luka emosional yang mendalam. Ya.
yang mendalam ini bisa membuat seseorang merasa bahwa pengampunan itu akan meremehkan sakit hatinya. Enak aja diampuni. Tahu nggak? Kamu berbuat seperti itu, saya sakit hati. Sakitnya itu nggak tahu di sini aja. Sakit hati. Nah kalau begitu gampang yang mengampuni, enak saja. Nggak tahu rasanya sakit hati. Terlalu gampang diampuni. Makanya orang susah untuk mengampuni. Kalau orang yang sudah emosinya itu tersinggung, tergores, ya. Contoh, seseorang yang dikhianati dalam hubungan, misalnya percintaan, yang sedang pacaran ceritanya, pacarnya selingkuh, ya. Ya memang nggak lihat secara dekat gitu. Tapi sekarang ini kan zamannya Instagramnya bisa dilihat di mana-mana, Facebook lah di mana-mana bisa lagi. Nah, ternyata selingkuh di sana dan sakit hati. Pacarnya itu coba sebentar dulu, saya akan saya coba tolonglah, akan saya jelaskan. Biasanya kan apalagi mau dijelaskan kan begitu biasanya. Apalagi yang mau dijelaskan sudah jelas semuanya itu sakit hati. Sakit hatinya kayak gitu mau mengampuni tidak begitu gampang orang mengampuni. Ya, makanya orang yang emosionalnya itu ya sudah tergores, tersakiti, makanya sulit untuk mengampuni. Apalagi, kenapa orang tidak mau mengampuni? Perasaannya itu sepertinya tidak adil. Betul-betul melakukan sesuatu kejahatan, misalnya sesuatu kesalahan, gampang aja diampuni. Ya, sepertinya lolos begitu saja. Ya, tidak ada hukum. Ya, tidak ada keadilan. Ya, dia pikir begitu, perasaannya seperti itu. Makanya orang yang berpikir seperti itu, orang yang berperasaan seperti itu, nggak ada. Udah betul-betul berbuat kesalahan, gampang saja diampuni. Misalnya suami istri misalnya, kalau di sini mah tidak ada pasti. Yang ada tetangga kecamatan di sini yang ada. Ya, suami istri, kamu nih berbuat salah lagi. Kalau orang lain berbuat salah sih nggak apa-apa lah, masalah. Untuk orang lain orang jauh. Ini suami sendiri yang dekat serumah, gitu lagi. Ya, kalau begitu apa mudah diampuni? Ya, saya pikir itu seringkali orang tidak mudah untuk mengampuni. Apalagi ya, mengapa orang susah mengampuni? Karena harga dirinya begitu tinggi dan egonya begitu dalam, begitu tinggi egonya. Kalau sudah disakiti, nggak mau merendah, nggak mau boleh dikatakan, ya memaafkanlah. Sebagus-bagusnya atau sebenar-benarnya manusia, namun juga kata manusia pasti pernah ada salah kan? Pasti pernah salah. Tapi orang kalau egonya tinggi, susah sekali untuk mengampuni. Ya. Ada yang lain lagi beralasan sulit mengampuni orang, sulit memaafkan orang, karena pikirnya kalau saya maafkan, paling suka kita berbuat dosa lagi, nanti jika berbuat salah lagi, percuma lah. Apa yang diampuni? Ya, nangis, dasar
bukan mata buaya. Wah, itu tangisan air mata buaya. Ya. Nangis lagi, minta ampun, besok buat lagi. Nah, orang seperti itu seringkali. Ya. Kalau diampuni itu berbuat lagi paling. Nah, makanya sulit untuk mengampuni orang yang punya pendapat, punya pendirian seperti itu. Apalagi? Nah, semuanya itu ya karena kurangnya pemahaman tentang pengampunan. Ya. Kurangnya pemahaman tentang pengampunan, makanya orang sulit untuk mengampuni. Ya. Beberapa orang menganggap bahwa jika mereka mengampuni, itu berarti mereka membiarkan ketidakadilan. Ya. Wah, nggak adil. Dosanya berat seperti itu, hanya minta maaf diampuni. Ya. Seakan-akan tidak ada hukum. Ya, tidak ada yang harus menjadi pelajaran buat orang itu. Akhirnya ujung-ujungnya hanya minta maaf. Saya harus mengampuni. Nah itu. Orang kurang menyadari apa sih arti pengampunan. Nah, semuanya itu hanya merupakan suatu alasan, dalih, hanya karena tidak mau mengampuni. Banyak alasan, banyak dalih-dalih kenapa orang tidak mau mengampuni. Hal tersebut di atas bukan prinsip Allah, jelas, tapi cenderung pembelaan diri karena tidak mau mengampuni. Banyak alasan, banyak dalih. Itu sebenarnya tidak mau mengampuni. Ya. Mengampuni itu memang pilihan. Saya mau mengampuni orang, itu pilihan. Ya. Mau atau tidak mau itu tergantung pilihan seseorang. Tapi yang jelas bahwa pengampunan itu bukan hanya sekedar pilihan saya mau mengampuni atau tidak mau mengampuni. Tapi yang lebih dalam lagi harus kita pikirkan bahwa pengampunan adalah perintah Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita renungkan. Dan ada resiko-resiko, konsekuensi bagi orang mau mengampuni atau tidak mengampuni. Nah, pengampunan tentang bahwa itu misalnya pengampunan yang dari perintah Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 13 di sana dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Itu perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perintah juga sudah melakukan, sudah memberikan teladan pada waktu itu tentunya kepada murid-muridnya, memerintahkan supaya saling mengampuni. Tapi Yesus memberikan teladan lebih dulu. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita jangan hanya berpikir satu pihak bahwa itu suka-suka saya, mau mengampuni atau tidak itu suka-suka saya. Itu pilihan saya. Tapi ingat bahwa pengampunan itu adalah perintah Tuhan.
bagi kita sebagai orang percaya. Ada dampak bagi orang yang tidak mau mengampuni. Ya. Kepahitan yang mengikat hati. Ya. Apa itu kepahitan yang mengikat hati? Ya. Kepahitan adalah salah satu dampak utama dari ketidakmauan untuk mengampuni. Ketika seorang memilih untuk tidak mengampuni, mereka membiarkan perasaan marah, kecewa, atau terluka terus-menerus menguasai pikiran dan perasaannya. Ada dampak. Karena tidak mengampuni berarti tidak mau menguasai dirinya. Pembawaannya terus marah-marah karena merasa disakiti oleh orang itu. Maka tidak mau mengampuni. Ya. Maka terus kepahitan terus akan terjadi bagi dirinya sendiri. Rasa sakit yang tidak diselesaikan ini berkembang menjadi kepahitan. Jangan pikir bahwa itu hanya sekedar tidak mau mengampuni, tetapi ada dampak di dalam psikologinya, di dalam jiwanya. Pasti tidak mengalami ketenangan. Kalau itu memang betul-betul orang Kristen, orang percaya bahwa dia kan memiliki Roh Kudus. Kalau tidak mau mengampuni, berarti tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apakah bisa damai sejahtera? Tentu tidak. Tentu ada kepahitan-kepahitan di dalam kehidupannya. Apa dampak yang lain? Gangguan pada kesehatan mental dan fisik. Ya, karena itu berdampak sekali. Ya. Menyimpan rasa marah, tidak mengampuni, bisa berdampak buruk bagi kehidupan seseorang. Kemarahan dan kebencian meningkatkan hormon stres yang dapat melemahkan sistem imun yang berdampak, misalnya stres kronis, bisa juga tekanan darah tinggi, ya, gangguan susah tidur, kecemasan, depresi dan lain sebagainya. Ya. Karena terus menyimpan kemarahan-kemarahan yang tidak mau dibereskan, tidak mau diselesaikan. Makanya orang yang terus kemarahan meluap itu biasanya tidak mau mengampuni, ya. Malah tambah bergejolak di dalam kehidupannya. Dampak yang lain merusak hubungan dengan orang lain. Tentunya kalau dia tidak mau mengampuni, tentu tidak ada hubungan harmonis satu dengan lain. Ada gap, ya. Ada apa ya? Mungkin bukan secara fisik terus terang dan lain sebagainya, tetapi dalam batinnya dia tidak akan bersahabat dengan orang lain, apalagi orang yang pernah bersalah kepada dia. Kalau dia tidak mau mengampuni, tidak mau menyelesaikannya, pasti dia tidak akan ada damai sejahtera. Ya. Hubungannya rusak tentunya. Sedangkan kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu selalu berhubungan satu dengan yang lain. Tentu kalau kita berhubungan satu dengan yang lain, namanya manusia ada kekurangannya, ada kelemahannya. Tentu suatu saat ada kesalahannya. Nah, kalau ada kesalahan tidak mau mengampuni, tentu kita tidak ada hubungan yang baik dengan satu dan yang lain. Apa senang kita sebagai orang percaya punya musuh? Tentu tidak ada damai di dalam kehidupannya. Ada dampak yang lain. Apa dampak yang lain misalnya? Yaitu menghalangi pertumbuhan rohani.
Hendaklah kamu saling mengasihi satu dan yang lain, saling mengampuni satu dan lain. Kalau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tentu terganggu pertumbuhan rohani kita. Kerohanian kita bisa maju. Itu juga kalau kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pola pikir negatif dan sinis. Orang yang tidak mau mengampuni orang lain karena menganggap dirinya itu yang paling benar, dirinya yang tidak pernah berbuat salah, sehingga terhadap penilaian terhadap orang lain itu negatif pasti. Ya. Orang yang dilihat itu kurangnya orang lain, kekurangan orang lain. Ya. Pasti penilaiannya negatif terus. Ya. Kalau pikiran sudah negatif terhadap orang lain, tentu tidak ada hubungan yang baik satu dengan yang lain. Tapi sebaliknya, ada berkat bagi orang yang mau mengampuni. Ada berkat, tapi ada dalam tanda kutip ada laknat gitu ya. Bukan berkat maksudnya, boleh dikatakan bukan berkat. Ya, tidak diberkati kalau tidak mau mengampuni. Kalau kita berpikir berkat, jangan hanya berpikir bahwa berkat itu kita banyak uang saja, kita banyak materi, banyak barang-barang dan lain sebagainya. Berkat itu luas artinya. Uang itu salah satu bentuk dari berkat. Berkat itu adalah baik berkat secara jasmani maupun secara rohani. Berkat itu dengan bentuk kesehatan, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita tidak mengampuni, tentu berkat-berkat kita mungkin ada, mungkin secara materi ada, mungkin secara keuangan mungkin terus bertambah terus. Tapi bentuk-bentuk yang lain tentu ada kekurangannya. Kalau kita tidak mau mengampuni, tentu paling enggak, walaupun mungkin tidak ada berkatnya, bukan tidak ada berkatnya, tapi kurang berkatnya barangkali, boleh kita katakan. Tapi bagi orang yang mau mengampuni, ada berkat yang dia akan terima daripada Tuhan. Yaitu yang jelas yang pertama, diampuni oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan di sana bahwa karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mungkin orang berpikir kalau dia berdoa, dia minta ampun akan kesalahannya, Tuhan mengampuni. Tetapi firman Tuhan ini katakan kalau walaupun kamu sudah minta ampun kepada Tuhan secara pribadi kesalahanmu dengan Tuhan, tapi kalau kamu tidak mengampuni, firman Tuhan katakan Bapamu di surga tidak mengampuni. Kita sudah banyak minta ampun atas dosa kita pribadi kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau mengampuni orang lain. Tetap kita tidak diampuni oleh Tuhan. Itu berkat yang besar tentu bagi kita sebagai orang percaya. Hati menjadi damai dan bebas dari pahitan. Apa yang saya jelaskan tadi. Ya. Kita diberikan kedamaian oleh Tuhan karena kita saling mengampuni satu dengan lain. Dan Tuhan juga sudah mengampuni kita. Maka kita bergaul juga bebas dalam artian
tidak ada keganjalan satu dan yang lain, dan tidak ada halangan antara satu dan dengan yang lain, maka kita ada damai sejahtera dalam komunitas apapun, di tengah-tengah di mana pun kita berada. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita bagi orang yang mau rendah hati, mau bermurah hati dalam bentuk pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita mau mengampuni, maka hubungan dibolehkan dan kita diberkati oleh Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Oleh sebab itu, kalau kita masih ada ganjalan, apalagi mungkin merasa bahwa orang itu bersalah kepada kita, bisa, ya kita ampuni dulu, baru kita berdoa kepada Tuhan. Di sana ada hubungan dengan Tuhan yang baik. Tentu kalau kita belum menyelesaikan persoalan kita, masalah kita dengan orang lain yang berhubungan dengan kita, berhubungan dengan kesalahan, dosa dan sebagainya, kata Tuhan, kamu belum layak. Katakan di sini, ampuni dulu, selesaikan dulu masalahnya, kamu baru berdoa kepada saya. Itu bahasa saya. Kalau kita mau mengampuni, maka doa kita dijawab oleh Tuhan. Dalam artian dikabulkan, ya. Bukan hanya dijawab saja. Kalau dijawab, jawaban doa itu kan ya, tunggu, tidak, nanti dulu dan sebagainya. Tapi tidak dikabulkan, bukan saja dijawab tidak atau nanti atau sabar, tapi dikabulkan oleh Tuhan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudara. Apa yang kita lakukan, hubungan kita dengan Tuhan, kita harus selesaikan masalah kita, persoalan kita dan sesama kita. Sebagai kesimpulan, mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Oleh sebab itu, alasan yang seperti itu, seperti di atas tadi, mengapa orang tidak mau mengampuni, itu bukan berarti kalau kita mengampuni itu bukan berarti meniadakan sesuatu yang salah dan itu dibenarkan, bukan seperti itu. Tetapi melepaskan hak untuk membalas dan mempercayakan keadilan kepada Tuhan. Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Kalau dipikir-pikir, dihitung itu barangkali dosa kita itu lebih besar ketimbang dosa orang itu kepada saya, misalnya. Tapi mengapa begitu susahnya orang mengampuni? Tuhan sudah mengampuni kita. Kenapa kita susah mengampuni? Kalau kita mengampuni, berkatnya luar biasa. Masalahnya kita mau diberkati Tuhan atau tidak, kita mau mengharapkan berkat Tuhan atau tidak, itu tergantung bagaimana sikap kita. Salah satunya dalam hal pengampunan ini. Kalau kita mengampuni, kita memperoleh pengampunan juga. Damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita. Hati kita bebas, tidak ada gap dengan orang yang ada hubungannya kesalahan dan lain sebagainya.
Karena kita sudah berdamai dan kita sudah mengampuni orang tersebut. Sebagai penutup, pengampunan adalah keputusan hati membebaskan diri dari berbagai luka, dendam, dan kemarahan. Jadi pengampunan itu keputusan dari kita. Kalau kita mengampuni bukan sekedar takut kalau kita dikutuk Tuhan, bukan sekedar tidak diampuni oleh Tuhan, tetapi ini adalah tanda kasih kita karena Tuhan sudah mengasihi kita dan kita bagikan kasih kita kepada orang lain lewat pengampunan. Mengampuni bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan, tetapi memilih untuk tidak terus hidup dalam penderitaan yang disebabkan oleh masa lalu. Dengan mengampuni kita tidak hanya memberi kesempatan bagi orang lain untuk mendapat damai sejahtera, untuk mendapatkan kesukaan karena sudah diampuni, tetapi juga memberikan kedamaian, ruang penyembuhan bagi kita, dan kebebasan bagi diri sendiri. Jadi pengampunan itu dampaknya ada dua belah pihak. Baik untuk orang itu yang sudah diampuni, dia merasa senang, lega, damai sejahtera dia miliki, dan juga untuk diri yang mengampuni itu mendapatkan kelegaan yang hebat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami